Oke, pemirsa, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat satu home industri tentang pembuatan gula. Yuk kita lihat bagaimana proses membuatnya dan bagaimana proses marketingnya. Ikuti. Oke pemirsa, saya sekarang sudah berada di depan rumah Bapak Nopel, merupakan salah seorang ekonomi kreatif dari home industri untuk pembuatan gula aren. Yuk kita lihat ke dalam bagaimana cara atau proses membuatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, iya Pak. Nah, ya, perkenalkan ini Pak Nopel yang punya kegiatan sehari-hari membuat atau memanfaatkan gula aren menjadi produk yang lain. Nah, apa namanya, bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana marketingnya, kita nanti akan tanya kepada beliau. Oke Pak, ini dimulai proses pembuatan dari gula Pak ya? Gula, betul. Nah, ini gula aren. Nah, ini pemirsa. Ini contohnya bahan bakunya dari baku gula merah ya Pak ya? Gula merah, betul. Oke. Dari aren. Ini berapa kilo nih Pak? Ini estimasi sekitar 5 kilo ya. 5 kilo. 5 kilo satu pak. Oke. Betul. Ya. Jadi bahan bakunya dari gula merah ini. Ya. Kemudian langsung ini kita proses pengolahan Pak. Oke. Nah, dari sini kita kilo dengan takaran formula tertentu, langsung kita olah ke dalam tempat pengolahan langsung di arah sana. Oh, ke sana ya? Ya, langsung ke sana. Kita boleh ke sana? Ya, boleh. Ya. Nah, ini. Oke, kita lihat langkahnya. Nah, ini langsung ke sini ya. Tolong dibantu. Nah, ini seperti ini pengolahannya. Langsung dimasukkan. Nah, ini proses pengolahan. Takarannya kita beberapa puluh kilo masuk ke sini sebagai bahan baku atau bahan dasar untuk pengolahan gula aren. Lalu ini nanti akan dicampur dengan air. Nah, air untuk menjadi gula cair ya. Kita proses pengolahan ini memakan waktu sekitar 3-4 jam sampai dengan kekentalan tertentu. Di alat ini? Di alat ini, seperti itu. Sampai dengan kekentalan tertentu, kita standarnya di angka 75 sampai dengan 78 untuk bricknya, kekentalannya itu Pak. Kadar gulanya atau apa? Tingkat kekentalannya di angka 75 sampai range-nya sampai 78 brick. Ada alatnya ya? 70%. Iya, gitu. Ada. Nanti dari situ? Nah, setelah dari sini, ini kalau sudah mencapai kekentalan yang sudah diinginkan, lalu kita nanti saring ke alat penyaringan. Dari proses pengolahan di sini, langsung kita kan saring ke bak penampungan atau storage penampungannya seperti ini. Nah, dengan kita saring memakai kain ya. Di belah sana aja. Ya, memakai kain. Nah, kita nanti ditampung di sini. Ditampung di sini. Dan kita diamkan selama setengah jam ya untuk mencapai suhu yang ideal untuk pengemasan seperti itu. Dari situ ya sudah disaring. Setelah dari sini nanti kita kasih pendingin Pak, kasih kipas. Nah, setelah dingin, nah itu nanti kita akan langsung masuk ke kemasan. Langsung ke kemasan. Tapi nanti ini bisa dibersihkan seperti itu. Ini sudah isi semua ya? Sudah isi semua. Sudah isi semua. Ini aja nih Pak, yang agak bersih Pak. Nah, ini contoh gula yang sudah ada di kemasan, dan ini sudah siap untuk dimasuk ke packaging ya, ke ruang packaging ya, seperti itu. Nah, dalam pengolahan pencairannya ini ada penambahan bahan apa ini Pak?
Ini paling kita natural sih Pak ya. Ini sesuai dengan spek atau kebutuhan dari konsumen-konsumen kita. Ada beberapa konsumen yang ingin natural ya, natural aren murni. Nah itu kita buatkan, itu bahan bakunya hanya dari aren. Dan juga ada juga yang permintaannya itu brown sugar. Jadi kalau brown sugar ini kita memang ada campuran lain di samping gula merah. Kita pakai lagi dengan campuran karamel seperti itu. Yang ini sama sebetulnya. Iya, yang ini sama. Ini dua bak ini kita bak penampungan aja Pak. Ya. Enggak, ini proses. Ya ini pengisian atau dari penampungan langsung kita ke botol dengan memakai saringan lagi. Jadi kita ada 2 kali penyaringan supaya lebih higienis dan lebih aman. Diulang lagi Ya, dengan isinya ya, jumlah isinya, bobot isinya. diulang lagi tadi penjelasannya. oh ya. Nah ini proses mau dimasukin ya dari storage penampungan langsung ke botol kita dengan menggunakan takaran literan supaya lebih akurat karena dalam satu botol ini kapasitasnya 1 liter. Nah jadi kita ukur dulu di botol di literan ya, di teko liter, takaran literan. Nah setelah 1 liternya full baru kita masukkan lagi ke botol. Oke, setelah masuk kepada pengemasan ini, Ya. ini selanjutnya prosesnya diapakan ya? Nah setelah semua yang di gula yang ada di dalam bak ini tertuang, nah ini kan kita proses pembersihan dulu Pak ya. Nah langsung kita tutup botol, tutupnya dengan memakai plug terlebih dahulu ya, dengan memakai plug terlebih dahulu. Ini ya, ini tutup botolnya. Ya tutup botolnya. Ini disterilkan? Ya, dan ini plugnya, kita memakai plug ya. Jadi kita ada 2 kali penutupan Pak. Karena ini cair, karena untuk menjaga supaya safety, supaya aman, kita pakai tutup plug. Oke. Ya. Nah, jadi ini, pertama ya. ini dulu ya? Ya. Nah, ini pertama ini dulu. Proses 2 kali penutupan. Oke. Ya. Plug. Itu ya. Ya. Baru Baru ditutup. masuk dengan tutupnya yang menggunakan segel. Oke, jadi ini Ya. terjamin. Terjamin, Ya, insya Allah. Oke ya. Iya. Oke, ini Terjamin. hasilnya gula yang sudah dikemas, kemudian ditutup. Ya. Coba. Nah ini. Nah ini yang sudah jadi. Oke. Ya. Jadi ini gula yang sudah ditutup, dikemas. Ya. Nah dari sini ini kemana ini, Pak? Nah dari sini kita langsung masuk ke ruang packaging ya di sebelah sana untuk memasuki, kita tempel ini stiker, label ya. Dan ini ya expire date ya untuk ininya produksi, label kode produksi seperti itu. Ini namanya apa? Gula apa nih? Ini gula brown sugar liquid. Nah, gula brown sugar liquid ya, betul. Daya awetnya berapa lama nih? Ini sekitar 6 bulan Pak. Expirednya, kekuatan ketahanannya sekitar 6 bulan. Jadi tercantum di label nanti ya? Iya, tercantum. Ada expire-nya 6 bulan kurang lebih. Betul. Oke. Tapi 6 bulan ini nggak beku? Enggak Pak. Masih tetap karena kan kita olah dengan suhu tertentu yang sudah kita uji coba ya. Seperti itu. Jadi sekitar 6 bulan itu insya Allah masih dari rasa masih konsisten dan dari tekstur juga masih oke, siap digunakan. Pemirsa, ini produk brown sugar yang sudah jadi ya. Kita ingin tahu dulu uji organoleptiknya ya. Kita akan cicipi. Ini masih hangat ya. Masih fresh? Masih fresh. Oke. Ya. Ini
warnanya menawan, ya. Kelihatan seperti gula. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Manis, tapi ada aroma seperti madu, ya, Pak? Iya, betul. Karena itu karamelnya, betul. Pak, betul. Oh, sesuai dengan spek jadi, permintaan. Betul, jadi manis tapi ada aroma seperti madu. Ya. Mantap. Sepertinya tergiur ini. Lihat gulanya. Nanti cicipi ya. Oke. Mantap. Luar biasa enak, tapi hati-hati. Yang punya penyakit diabetes, hati-hati. Jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Ini tapi betul, ini nikmat, enak, enak banget, harum. Ini cocoknya diaplikasikan dengan susu biasanya, Pak. Susu atau kopi atau teh cocok. Susu murni atau rotinya roti. Ya, bisa untuk itu, itu juga, selai juga cocok. Enak, enak, roti. Enak. Ya. Mantap. Pemirsa, luar biasa ini, Brown Sugar hebat, enak. Ya. Boleh cicipi, boleh cari di toko atau bisa saja datang ke produsennya di Kampung Cisande, RT 06, RW 02, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantaian, Kabupaten Sukabumi. Oke. Nah, atau melalui nomor telepon berapa, Pak? Boleh, bisa dihubungin dari pemirsa yang ingin mencoba atau punya order atau punya kebutuhan spek khusus untuk khususnya Brown Sugar atau Aren Sugar, bisa hubungi saya di nomor 0852 17 11 70 70. Oke, pemirsa, itu sudah jelas. Ya. Tinggal menghubungi nomor tadi. Oke, pemirsa, kita lanjut sekarang untuk ke bagian labeling. Ya. Dari ruang pengolahan tadi, pengemasan, kita masuk ke ruang labeling, ya, packagingnya labeling. Oke. Ya. Nah, ya, ini setelah tadi proses produksi, langsung kita kemas. Nah, dengan label tertentu. Nah, ini sesuai dengan pesanan ya. Iya. Sesuai dengan pesanan dari salah satu konsumen kita. Nah, pemirsa, ini labelnya yang nanti ditempel pada botol, ya, pada botol. Di sini tulisannya Brown Sugar, ya. Ada expired mana? Oh, ini kalau expired nggak ada. Ada di belakangnya, Pak. Jadi kita buatkan label seperti ini. Iya. Oke. Kode produksi dan expired. Ini namanya Brown Sugar dan di sini produksi 09/12/2021, expirednya 09/06/2022, ya. Jadi jika mau membeli gula atau Brown Sugar ini, jangan lupa lihat expirednya di sini ada, cukup jelas, ya. Nah, setelah ini kemudian ini di label, ya, dipasang label. Iya, langsung kita masukkan ke dus yang sudah disediakan. Ya. Dipasang ini dulu. Ya. Belum? Ya, oh, udah. Sudah. Oke, udah. Sudah. Oh, udah itu. Nah. Masuk. Oke. Ya, kita tutup. Ya. Oke, setelah dikemas dalam dus, nah ini berarti produk ini siap dipasarkan. Dipasarkan. Ya? Nah, pemasarannya ini kemana ya, Pak nih? Nah, ini dari Brown Sugar terutama ya? Ya, kita ada beberapa daerah ya, Pak ya. Terutama untuk lokal dari Sukabumi sendiri, kita pasarnya, marketnya itu kafe-kafe. Kafe yang ada di Sukabumi? Kafe yang ada di Sukabumi. Kebetulan kita ada beberapa kerjasama rekanan dengan beberapa kafe di Sukabumi. Dan kalau untuk luar kota, kita sih sudah sampai Surabaya ya. Surabaya, Tangerang, untuk marketnya Jakarta, Bogor. Seperti itu.
Masih dikirim, bukan online? Masih dikirim sih. Selama ini gitu masih offline sih, offline, Pak. Iya, seperti itu. Nah, oke, ini sekarang proses pengangkutan ya dari ruang packaging tadi setelah disiapkan. Nah, ini sudah barang siap antar. Ini untuk ke wilayah Bogor, Tangerang, dan Jakarta. Masih ke kafe juga nih, Pak ya? Ya, ini kita masih kebanyakan kafe-kafe sih, Pak, permintaannya. Ya, luar biasa. Kalau boleh tahu nih omsetnya nih, ya berapa? Kalau omset bersih apa gimana nih, Pak? Mangga bersih atau seluruhnya dulu? Keseluruhannya. Setelah nanti dikurangi biaya produksi. Ya, sebetulnya kita belum terlalu lama ya, Pak ya, untuk merintis usaha ini sekitar mungkin agak mencapai 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Kemarin karena setelah pandemi kita agak drop gitu kan. Nah, insya Allah alhamdulillah ini kita mulai merintis lagi, mulai bangkit lagi. Udah mulai bangkit lagi Pak. Jadi sudah mulai agak normal lagi dari segi marketing atau dari penjualannya seperti itu. Untuk per bulan kira-kira untuk takaran sekarang, Pak ya, di masa setelah pandemi ini omsetnya sekitar di angka 30 sampai 40-an per bulan. 40 juta? Iya. Dipotong biaya produksi? Ya, itu sudah dipotong HPP segala macam. Lumayan besar ini. Ya, sebulan bisa mencapai 30 sampai 40 juta. Ya. Gimana orderan? Masih tergantung PO-nya, Pak. Nah, seperti itu. Nah, itu pemirsa, satu kegiatan ekonomi kreatif yang setelah pandemi berusaha Panopel itu bangkit kembali, ya, dan bisa menembus pasar. Amin. Dan akhirnya sekarang, walaupun pasca pandemi belum normal banget, namun ordernya atau namanya omsetnya sudah bisa mencapai 30 juta sampai 40 juta per bulan. Ini suatu langkah usaha yang luar biasa. Mudah-mudahan meningkat terus ya, Pak. Amin, amin. Ya. Terima kasih, Pak. Demikian pemirsa, bincang-bincang saya dengan Pak Nopel selaku pelaku industri dari pembuatan brown sugar rumahan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua orang yang melihat kegiatan ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.